Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad, waja'alana fi darid da'wah wal irsyad. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wah wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wah wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Yang kami sangat muliakan Alena Andri Kuruta, Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri Andi Kaligung. Alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab kita, yakni kitab Al-Arba'un fi Usuluddin yang kemarin sempat jeda sejenak karena adanya bulan Ramadan. Para hadirin wal hadirat al-mukaramun sekalian, hadirin sekalian, alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berjumpa pada malam hari ini. Selanjutnya, mari kita mempersilahkan kepada Andre Guruta untuk memulai pengajian kitab kita. Al-an wa yatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Rasulillah. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin finnar. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق بدراسة هذا الكتاب إمامنا العارف بالله جد الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره. اللهم املأ قلوبنا بأنوار محبتك ومعرفتك وأسرارنا بأنوار مشاهدتك وعقولنا بأنوار التفكر والفهم عنك ونفوسنا بأنوار التزكية وأجسادنا بأنوار الاستقامة على الطاعة والخدمة وزواتنا بالتحقق بنور العبودية بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. InsyaAllah malam ini kita teruskan pengajian kita bacaan kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Alhamdulillah setelah kita menikmati bulan suci Ramadan dan pada waktu itu kita akhiri pengajian kita dengan puasa Ramadan. Alhamdulillah sekarang ini kita masuk kepada bab yang kedua. Ini pasal-pasalnya ya. Al-Asrul Rabi' yaitu fil hajj, tentang haji. Jadi sesudah puasa, ya, jadi sudah puasa ini kita akan menghadapi haji lagi. Terutama mereka yang mendapat panggilan atau mengurus, banyak juga ya, kawan-kawan kita yang mengurus jamaah haji. Jadi ini sangat bermanfaat sebenarnya
bagi umat Islam untuk mendengarkan nasihat Imam Ghazali ya tentang ibadah haji. Beliau memulai dengan firman Allah, qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, memang ulama fiqh menjadikan ayat ini sebagai hujjah, sebagai dalil tentang kewajiban haji sekali dalam seumur hidup. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Jadi Allah mewajibkan ya kepada umat Islam tentunya di sini An-Nas dengan alif lam ta'rif ini artinya mewajibkan kepada umat Islam yaitu hijjul bait, melaksanakan haji ya, di tanah haram atau bait al-haram. Manis tata'a ilaihi sabila, mereka yang punya istita'ah ya, untuk pergi ke sana, yaitu di Makkah al-Mukarramah. Nah, itu ayat Al-Quran yang dijadikan hujah bahwa kita ini umat Islam. Jadi An-Nas di sini bukan semua umat manusia, bukan. Ya, An-Nas adalah Al-Muslimun, ya, Al-Mu'minun. Ya, karena alif lam ini alif lam tarif menunjukkan kepada manusia yang maklum, yaitu orang-orang Islam. Dan ada juga terkadang kita dengarkan orang menerjemahkan ini bahwa haji itu diwajibkan kepada semua umat manusia. Ya. Padahal ayat ini adalah merupakan hujah ya, dalil kewajiban berhaji bagi orang Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yahujjah falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Nah, ini merupakan tahzir ya, merupakan peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man mata, dan muslimin tentunya, barang siapa yang meninggal dan tidak pernah melakukan haji, ibadah haji, maka kalau kita terjemahkan matilah. Maksudnya maka orang yang sedemikian itu seperti matinya orang Yahudi atau orang Nasrani, yaitu berada di azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak selamat. Jadi hendaklah orang-orang Muslim ini berusaha, karena kewajiban ini hanya sekali dalam seumur hidup, tidak sama dengan rukun Islam yang lain. Sembahyang umpamanya ya 5 kali sehari semalam, puasa Ramadan sekali sebulan dalam 1 tahun. Jadi artinya tidak sama dengan haji. Zakat ya yaitu setahun juga lah, harta yang kita miliki sampai nisab, sampai haul setahun, maka hendaklah kita mengeluarkan zakat itu. Di haji ini lain, haji ini hanya sekali ya dalam seumur hidup.
Dan haji ini senantiasa bersama dengan umrah. Itu sebabnya ada ulama mengatakan umrah juga termasuk di dalam perintah haji ini. Jadi hajilah disertai dengan umrah sekali ya, dalam setahun, dalam seumur hidup. Ya, itulah pemahaman kita dari uh, dua nas ya, yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad SAW berkata, bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Ya, ini hadis yang sangat ma'ruf bagi kita umat Islam. Bahwa agama Islam itu dibina atas 5 asas. Kita sebut 5 rukun. Ya, jadi 5 rukun ini yaitu syahadat. La ilaha illallah, kedua kalimat syahadat. Iqam as-salat, ita az-zakah, kemudian saum Ramadan, wa hijjul bait. Jadi 5 itu yang disebut sebagai dinayatul Islam atau arkanul Islam. Inilah yang disebut rukun Islam yang 5. Nah, jadi secara umum haji ini termasuk rukun Islam. Sama kedudukannya dengan sembahyang 5 waktu, 2 kalimat syahadat, zakat, puasa Ramadan. Nah, itu yang menjadi rukun di dalam agama kita. Nah, saya kira ini sudah maklum. Walil haji a'malun zahirah. Nah, ibadah haji itu mempunyai amalan yang zahir. Seperti kita wukuf, kita dimulai dengan tawaf, termasuk dengan sa'i, itu yang kudum tentunya baru datang. Kemudian kita wukuf, kita lagi melontar jamarat, ya, kemudian bermalam di Mina, ya, bermalam di Mina. Ini semua adalah amalan-amalan yang zahir, yang nampak. Zakarnaha fi kitabil ihya, dan ini sudah dijelaskan dengan terang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi sudah wa nunabbihu kal'an. Dan sekarang ini saya ingatkan kembali adab-adabnya yang halus dan rahasia-rahasianya yang batin. Nah, ini yang akan dijelaskan di sini. Jadi adab-adabnya, adab-adab haji dan rahasia-rahasia haji. Ammal adab fasabatun. Adapun adab-adab haji itu adalah ada 7. Al-awwalu ayyartada lit-tariqi rafiqan sholihan. Ya, jadi hendaklah di dalam perjalanan ada kawan terdiri daripada orang-orang soleh. Ya, jangan sendirian. Saya kira sampai sekarang pun sudah orang berombongan. Ya. Nah, itu yang pertama, wa nafaqah thayyibah halalan. Ya, dan ada ongkos. Ya, ada nafkah. Nah, nafkah yang baik, yang halal.
Fazadul halal, ya, jadi kita punya zat, ya, kita punya nafkah itu yunawwirul qalbah, ya, itulah yang memberi cahaya kepada hati. Kita makan, kita minum. Jadi bekal bang halal ini harus dipastikan. Uang yang kita bawa itu harus uang yang halal. Ya. Jangan uang yang dicuri dan lain sebagainya. Bahwa apa namanya yang tidak halal. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan ada dua perkara. Yang pertama ini yaitu ada kawan dan ada apa namanya bekal. Kawan, bekal. Bekal yang halal itu itulah yang menerangi hati kita, yang memberikan cahaya dalam hati kita. Sedangkan kawan yang soleh ya senantiasa menasihati kita dalam kebaikan dan menasihati kita tentang keburukan-keburukan. Ya, jadi yuzakirul khair wa yuzajjir anisyar. Ya, jadi itu manfaatnya kalau ada kawan. Dia boleh nasihati kita, dia boleh menjaga kita, ya saling memberikan apa namanya ya dorongan-dorongan untuk melaksanakan kebaikan. Ya, itu yang pertama, itu adab yang pertama. Jadi ada kawan dan ada bekal yang secukupnya. Yang kedua, an yukhalliya yadahu an malit tijarah. Ya, jadi dia harus kosongkan tangannya, artinya jangan sekali-kali membawa barang dagangan. Nah, mau dijual, bawa sarung banyak, bawa rokok untuk dijual. Nah, jadi Imam Ghazali mengatakan termasuk adab ialah jangan membawa barangan untuk perdagangan. Kaila yatasha'abu fikruhu, agar pemikirannya ini tidak berkecamuk, tidak bercabang-cabang, betul arahnya kepada ibadah. Wayang kasih makhatiru, ya. Jadi khatir ini pikiran juga ya. Artinya apa namanya? Angan-angannya itu, pikiran-pikirannya itu terbagi. Ada yang kepada urusan perdagangan, ada yang kepada ibadah. Jadi sepatutnya mereka yang mau naik haji ini, ya, kecuali kalau memang naik haji untuk berniaga ya oke lah. Tidak memang uh, bukan tujuannya untuk ibadah. Tapi kalau tujuannya untuk rukun Islam yang kelima ini, maka hendaklah menghilangkan semua itu. Wala yasfuwa liziarati qasduhu. Ya, jangan menghususkan ziarah sebagai tujuannya. Ini mau ziarah sini, mau ziarah itu bukan apa namanya semata-mata itu. Ziarah di sini adalah ziaratul haji. Jadi harus betul-betul sofa, murni ya ziarahnya itu. Jangan dikotori dengan urusan-urusan dunia. Yang ketiga, as-salis an yuwassi'a fi tariqihi at-ta'am. Ya. Jadi dalam perjalanannya itu hendaklah dia apa namanya yuwassi', dia luaskan, artinya jangan apa namanya uh, hanya makan sendiri, tapi usahakan beri juga kepada orang lain, namanya tausiah, terutama dalam perjalanan. Ya, ya, kita harus berbagi dengan kawan-kawan. Wa yutayyib al-kalam ma'rufaqa, dan hendaklah perkataan kita itu perkataan yang baik ya, bersama dengan rombongan kita. Ya, wal muqarin, ya rombongan-rombongan lah. Ya, rombongan kita
Nah, maka senantiasa berkata dengan perkataan yang bagus, yang baik. Ya, jangan cerita-cerita yang tidak baik, apalagi ada namanya uh, gibah, ada namanya mengejek. Ya, kita usahakan itu semua tidak ada di dalam uh, perkataan kita, terutama ketika kita sudah menuju ya, kota Mekah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ayat rafathah wal jidal. Hendaklah meninggalkan segala perkataan-perkataan atau perbuatan yang kotor. Ya, jadi perbuatan-perbuatan yang kotor itu, perkataan yang kotor itu hendaklah dihindari. La rafasa wala fusuqa. Ya, wala jidal. Ya, jidal juga ini yaitu bertengkar lah apalah. Selalu karena dia suka bertengkar waktu di kampungnya, jadi sampai dia berangkat pun di atas kapal terbang ya, hanya cerita-cerita yang membawa kepada hal-hal yang menjengkelkan. Ini terjadilah rafas, terjadilah jidal. Wattahaddusa bil fuduli wa umuri dunia. Ya. Dan hendaklah meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia atau perkataan yang lebih-lebih, yang banyak, ya, namanya fudul. Fudul tahaddus, pastinya perkataan-perkataan yang banyak, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga urusan-urusan dunia. Tapi tidak boleh lagi ya, apa namanya menjadi pembicaraan. Wal yaksura lisanahu. Jadi dia harus batasi lidahnya. Ba'da muhimmati hajatihi. Ya, setelah apa namanya dia berkata-kata tentang kepentingan hajatnya, keperluannya, ya, maka hendaklah lidahnya itu diarahkan ala zikri, banyak berzikir, ya, banyak berfikir tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah, yang namanya al-fiqh atau tafakkur. Ya, zikir, tentu zikir ini ya kita sudah paham, ya, ada namanya kalimat thayyibat, ya, itu yang kita baca la ilaha illallah, subhanallah, termasuk juga salawat, wa tilawatil Quran, dan banyak ya, membaca Al-Quran. Kalau tidak hafal, ya buka handphonenya, ya, boleh baca, baik di kapal terbang ataupun di terminal dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang keempat, perkara-perkara yang membawa kepada pertengkaran, perbedaan pandangan, kata perkataan yang kotor, yang luca dan lain-lain sebagainya. Ya, maka semuanya itu harus dihindari. Dan lidah kita itu kita betul-betul manfaatkan kebanyakannya kepada zikir, salawat, tafakkur, ya, dan tilawatil Quran. Al-Khamis, ya, yang kelima, ayyar kaba zamilatan duna mahmil wa yakunu rassal hay'ah as'asa akbar. Ya, jadi maksudnya di sini hendaklah ya, kalau dia mengendarai kendaraan, ya, janganlah terlalu diberatkan dulu. Waktu orang masih naik kerbau, masih naik apa namanya unta, nah ini yang dimaksud zamilah. Ya, jangan terlalu padat, terlalu membebani. Ya. Wa yakuna rassal hay'ah. Ya. Jadi hendaklah dia dalam keadaan yang apa namanya rassal hay'ah ini sederhana penampilannya. Ya, jangan terlalu
bermake up, ya dan lain-lain sebagainya. Artinya pakaian biasa. Malah disebut di sini as'af akbar. Kalau boleh nampak seperti orang di dalam perjalanan itu, ya, ada debu, ada apa, pakaiannya itu banyak apa namanya debunya dan lain sebagainya. Ya, dulu ini, ya, kalau sekarang kan sudah berbeda. Ya, keadaan kita naik kapal terbang, ya, kemudian ya, semuanya tidak ada hal-hal yang boleh ya, merusakkan citra pandangan orang. Ya, yang penting gairah mutazayyin. Ya, perempuan ini maksud ini. Jangan terlalu bermakeup ya kalau naik haji. Ya, jangan pakai tazayun, ya, hiasan-hiasan yang berlebihan. Malah yang baik itu bal ala hayatil masakin. Ya, sebaiknya kita dalam keadaan seperti keadaan orang-orang miskin. Karena memang kita miskin ilallah. Kita ini fakirun ilallah. Jadi kita mau pergi apa namanya beribadah menziarahi Baitullah. Hatta la yuktabu fi zumratil mutaraffihin. Ini nasihat Imam Ghazali, jangan terlalu berlebih-lebihan ya, dari sudut zina, hiasan-hiasan itu, pakai pakaian yang bermerek yang apa, kalau pergi haji enggak, pakai biasa saja. Ya, biasanya orang kalau sebelum apa namanya ruku belum pakai ihram lagi ya dia berpakaian yang berlebih-lebihan. Nah, inilah yang dinasihati supaya kita tidak termasuk zumrah golongan mutarafihin, golongan yang berlebih-lebihan ya di dalam berpakaian, harum, ya, laga dan sebagainya. Ya, jadi adalah laga kita itu seperti hayatil masaki, ya orang biasa lah, ya, kita sebut begitu. Ya, orang biasa, jangan menampakkan dirinya di Mekah sana bahwa saya ini orang yang hebat ya, di kampung atau orang yang bermartabat dan lain sebagainya. Jadilah orang yang biasa, jadilah hamba Allah yang betul-betul ingin mendapatkan ridhanya. Hatta la yuktab bi zumratil mutaraffihin. Kita tidak dicatat sebagai golongan yang berlebih-lebihan, yang suka mempamerkan diri. Jadi maksud artinya yang kelima ini ya dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan berjalan apa segala nampak kita itu orang yang sederhana, bukan orang yang lihatkanlah dirinya sebagai orang-orang miskin. Itu dimaksud oleh Imam Ghazali. Jangan berlagak seperti sekarang, balik pakai emas banyak sekali. Nah ini dilarang. Ya, Imam Ghazali termasuk adab yang kelima. Yang keenam, ayat zila anidaba ahyanan tarfihan lidaba, ini semua di zamannya. Ya, sekarang tidak ada lagi ini. Ya, kita sekali-kali rehatkan ya binatang kendaraan itu ya sebagai apa namanya untuk merehatkan, mengistirahatkan unta yang kita tumpangi. Saya kira ini sudah tidak ada lagi. Wa tatyiban liqalbil muqarib, dan juga supaya apa namanya untuk memberikan kesenangan ya hati orang yang mungkin dia jalan kaki atau mungkin kendaraan yang tidak paling mukar ya. Wa takhfifan lil a'dha bitahrik, dan juga meringankan anggota tubuh pergerakannya. Wala yuhammilad dabbah ma la yutik, janganlah dikasih apa namanya barangan bawaan
Ya, binatang yang kita kendarai itu sesuatu yang berlebihan. Bal yarfuku biha ma'amkan. Ya, usahakan supaya apa namanya yang kita bawa itu sederhana, jangan banyak. Yarfuk, ya kita merasa apa namanya merasa lunak ya terhadap binatang yang kita kendarai itu. Nah, jadi ini yang kelima dan keenam ini apa namanya sedikit terkait dengan keadaan di zaman Imam Al-Ghazali. Belum ada kapal terbang, belum ada mobil, jadi dia bicara tentang dabba, bicara tentang zamilah. Zamilah ini unta, ya, unta. Ya, ini binatang mungkin pakai himar, pakai kuda, itu dabba ini semua. Jadi kita sekarang ini sudah tidak pakai lagi. Tapi yang jelas ruhnya tadi yaitu kita jangan berlebih-lebihan di dalam berpakaian, di dalam apa namanya mempercantik diri, ya menghiasi diri, ya, terutama ketika berada di Makkah al-Mukarramah. Kemudian yang ketujuh, dan yang terakhir, ayyakuna thayyiban nafsi bima anfaqa min nafaqah. Ya, jadi kalau dia memberikan bantuan atau infak, ya, maka hendaklah dia laksanakan itu dengan kepuasan hati. Jangan terpaksa, ya, harus puas ya, karena Allah menginginkan reda Allah. Ya. Wa bima aswabahu min ta'abin wa khusran. Dan juga tentang keletihan dan kerugian yang dia rasakan itu dia harus terima dengan rasa sabar. Itu di sini thayyibin nafs, artinya dengan jiwa yang apa namanya yang baik, yang halus. Wa ayyara dzalika min athar kabulil hash. Ya, jadi kalau dia merasa penat, dia merasa dirugikan, ya, seperti sekarang ada pencuri dan sebagainya. Segala cobaan-cobaan ini ya, sepatutnya kita memandang itu semua adalah tanda bahwa haji kita itu dikabulkan. Ya, fayahtasiba as-sawaba alaihi. Ya, jadi kita hanya mengharapkan pahala atas cobaan yang menimpa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi di sana, adakah kita memberi infak, memberi sumbangan, membeli Quran, ataupun kita terkena musibah, sakit, batuk, merasa penat, dan dirugikan umpamanya, maka semua itu kita anggap bahwa itulah ciri atau tanda bahwa haji kita itu diterima karena banyak cobaannya. Maka kita mengharapkan semua pahala daripada perbuatan itu, apa yang menimpa kita itu, dan menganggapnya itu adalah min asar, kesan bahwa haji kita itu diterima. Itulah 7. Jadi ada yang tidak sesuai kan. Ya, di sini belum ada cerita kapal terbang, belum ada cerita apa namanya mobil dan lain sebagainya. Semua cerita unta, cerita dabah, ya, binatang. Nah, itu tadi yang disebut adab, al-adab as-sabah. Nah, sekarang ini amma asraruhu, adapun rahasia haji itu fakathiran, banyak. Narnus minha ila apa namanya fannaini. Ya. Jadi ada 2 fan. Ahaduhuma, yang pertama, annahu wudi'a badlan anir rahbaniyati allati kanat fil milal. Ya, kama warada bihi al-khabar. Jadi hendaklah
Ini rahasianya. Hendaklah haji itu kita letakkan sebagai ganti daripada ar-rahbaniyah. Nah, rahbaniyah ini artinya seakan-akan menganggap dirinya ahli ya ibadah yang dekat dengan Tuhannya. Tapi ini bukan orang Islam ya. Nah, kama warada bihi al-khabar sebagaimana yang ada disebutkan di dalam hadis. Ya, ada di bawah ini hadis. Kalau mau rujuk ya bisa kembali ke sini. Waja'alallahu subhanahu wa ta'ala rahbaniyatan. Maka sifat rahbaniyah ini artinya orang yang sangat luluh dalam ibadah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah rahbaniyah sebenarnya, tapi tidak seperti rahbaniyahnya agama lain, itu al-milal, ya golongan-golongan lain, agama-agama lain. Wasyarrafa al-bait al-atiq. Maka Allah memuliakan Baitul Haram itu. Sebut sini Baitul Atiq, punya rumah yang sangat itu unik. Ya. Wa adafahu ila nafsi, dan disandarkan kepada dirinya itu Allah Subhanahu wa taala. Baitullah. Ya. Wa nasabahu maksidan li ibadihi, dan juga ditetapkannya sebagai tujuan ya untuk berhaji bagi hamba-hambanya. Wa ja'ala ma hawalaihi haraman li baiti, dan di sekitar Baitul Haram itu ya ada namanya tanah haram. Jadi bukan hanya dalam masjid tapi di luarnya juga. Tafkhiman ya liamrihi, ya sebagai untuk memuliakan ya, urusannya. Kita terjemahkan tafkhim ini membesarkan, artinya memuliakan. Wa ja'ala arafatin kal midan ala fina'i harami. Dan Allah menjadikan padang Arafah itu ya seperti medan yang yang berada di pinggir tanah haram. Ya, di fina harami. Jadi bukan lagi tanah haram tapi dia di sampingnya, di pinaknya. Wa akkada hurmatal maudi bi tahrimi saydihi wa syajari. Dan Allah menguatkan haramnya ya, atau kesuciannya tempat itu. Ya, kesuciannya tempat di Mekah dan sekitarnya itu ditahrim dengan mengharamkan binatangnya dan pohon kayunya. Jadi kita tidak boleh membunuh binatangnya atau mencabut ya pepohonannya. Wada'ahu ala misali hadratil muluk, dan dia Allah meletakkan kawasan itu, tanah haram itu ya, seperti sebagai bagian daripada kuasa sultan. Ya, liyaksidahu zuwar min kulli fajjin amik, yang dimaksudkan menjadi tujuan bagi para penziarah, artinya para hujaj dari berbagai kawasan yang jauh, yang jauh. Syu'san gubran, dalam keadaan yang yang sederhana. Kita terjemahkan itu saja. Kita tidak terjemahkan yang pakaian compang-camping berdebu ya. Saya kira itu tidak wujud lagi. Mutawadhi'in ya Rabbil baiti, artinya kita datang itu berziarah dengan penuh tawadu, merendahkan diri dan hati kita ya Rabbil baiti, untuk semata-mata karena Tuhan daripada Baitul Haram. Khulu'an li jalali,
kita tunduk patuh dengan kebesarannya. Wastiqanatan li'izzati, dan kita merasa tenang ya dengan kehebatannya, kekuasaannya. Ma'al i'tiraf bitanazzuhihi an ayyaktanibahu baitun. Ya, jadi kita mengakui bahwa kita itu tanazzuh, ya, bahwa kita itu pergi dan diliputi oleh Baitul Haram, itu satu rumah. Kita seakan-akan satu rumah bersama dengan seluruh jamaah itu. Au an yahuyahu makan. Jadi seakan-akan kita ini diselimuti oleh satu tempat. Ya, taruhlah satu rumah. Jadi kita semua yang haji itu adalah sekeluarga semua. Liyakuna zalika ablaq fi riqim wa wudiyatihim, agar mereka merasakan bahwa dia betul-betul berada dalam penghambaan, berada dalam ubudiyah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah mereka, kehambaan mereka nyata sekali dalam kehidupan. Itulah merupakan bahagian yang pertama kalau kita naik haji. Jadi kita betul-betul menunjukkan bahwa diri kita itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling utama kalau menurut Imam Ghazali. Seakan-akan kita itu melaksanakan satu amalan yang menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba Allah dan segala yang ada di sana adalah merupakan kuasa Allah, dan kita bersama dengan orang-orang yang haji itu, zuwar itu seakan-akan ya kita satu rumah, ya satu tempat di bawah kuasa sultan, yaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan maksudnya jadi bukan kita merasa hebat di sana, kita merasa tawadu, itu yang dimaksudkan itu. Walizalik, oleh karena itulah, wasafa alaihim a'malan gharibah, terkadang ditugaskan mereka itu oleh Allah, yaitu amal-amal yang garib, ya, yang aneh-aneh. La tanasabut taba wal aqla, tidak sesuai dengan tabiat kemanusiaan kita dan akal pikiran kita. Banyak amalan-amalan yang kita lakukan itu sebenarnya ya termasuk tidak biasa, seperti pergi melontar lah, pergi apalah, itu kan biasa kalau menurut kita ya. Dan tidak bisa diakali kenapa kita harus diperintahkan seperti itu. Liyakuna iqdamuhum 'alaiha bihukmi mahdil ubudiyah. Kenapa demikian? Ya, kita keliling tawaf, itu kan dari segi akal kan begitu. Kalau sudah pergi sa'i, jalan Safa Marwah dan sebagainya, itu kan la tatanasab ma'tabi walak. Apa tujuannya semua amalan-amalan yang aneh ini, yang garib ini? Liyakuna iqdamuhum 'alaiha. Jadi perlakuan kita itu semua adalah bihukmi mahdil ubudiyah, semata-mata karena ingin menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah. Ubudiyah. Wamtisalil amri. Ya, dan kita melaksanakan segala perintah. Minggeri mu'awanati ba'isin akhar. Tanpa ada pertolongan, yakni bantuan ya, yang lain. Kemudian tidak ada tujuan lain. Tidak ada ba'is. Tidak ada yang menggerakkan kita melakukan itu. Namanya kita bertani karena kita mau hasilnya, kita melakukan ini karena kita mau manfaatnya. Tapi pelaksanaan haji, pergi melontar lah, pergi apalah, kan tidak ada semua ya yang kita bisa lihat apa tujuannya, kecuali bihukmi mahdil ubudiyah, karena semata-mata untuk menunjukkan
bahwa kita ini adalah hamba Allah. Wamtisalil amri. Dan ini menunjukkan bahwa kita betul-betul melaksanakan perintah-perintah itu. Wahada sirrun azim fil isti'abad. Dan ini adalah merupakan rahasia yang agung, yang besar, yang ada di dalam pelaksanaan ibadah kita. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, dengan demikian Nabi kita biasa mengatakan, labbaika bihijjatin haqqah ta'abudan warika. Ya. Kami datang kepadamu ya Allah, ya, dengan melaksanakan haji, hijjah, melaksanakan haji secara benar, hakkan, ta'abudan sebagai ta'abud, warikan sebagai hamba, ya, hamba. Dan dikatakan oleh Rasulullah, ya, dalam melaksanakan ibadah. Kemudian, fan nusani, ya, seni yang kedua, kita disebut fan, ya, seni artinya apa yang kita bisa pahami dari pelaksanaan haji itu dari sudut rahasia yang kita tidak paham kalau kita tidak disebutkan oleh ulama kita. Anna hadha safar, bahwa sesungguhnya perjalanan pergi haji ini wudi'a ala misali safaril akhirah, itu diletakkan seakan-akan sama dengan perjalanan kita ke akhirat. Jadi kita ke Mekah itu ya, sama kalau kita pergi ke akhirat. Falyatadakkaril murid bi kulli amalin min amali amran min umuril akhirah. Ya. Jadi hendaklah diingat, ini disebutkan murid ya, seakan-akan tarikah ya, ada muridnya, ada apa namanya, khalifahnya atau mursyidnya. Artinya hendaklah orang-orang yang naik haji ini, bahwa setiap amalan daripada amalan-amalan itu yang kita laksanakan ketika naik haji, itu amram min umuril akhirah. Semuanya adalah urusan akhirat. Muazian lahu, yang apa namanya, yang disetarakan. Fa inna fihi tadhkiratan lil mutadzakkir. Nah, karena di dalam segala amal itu menjadi peringatan kepada orang yang ingin ya mengingat. Wa ibratan lil mustabsir, dan menjadi apa namanya, ibrah, ya, menjadi apa namanya, ya, pemahaman yang kita dijadikan contoh bagi mereka yang dapat ya melihatnya. Artinya dapat menjadi nasihat. Fatazakkar min awali safarika inda widaika ahlak. Maka ingat ketika pertama kamu mengadakan perjalanan, ya, ketika kamu meninggalkan ya apa namanya, keluarga kamu, ya, kita tinggalkan semua, wida al-ahli fi sakaratil maut. Seakan-akan itu adalah merupakan apa namanya, kita berpisah dengan keluarga itu waktu sakaratil maut. Kita anggap begitulah. Kalau kita sudah mau apa namanya berangkat, maka kita anggap bahwa diri kita itu kita bersalam-salaman dengan keluarga, berpeluk-pelukan dan sebagainya, seakan-akan kita itu dalam sakaratul maut. Itu Imam Al-Ghazali. Wa min mufaraqatil watan al-khuruj minad dunia. Jadi meninggalkan apa namanya kampung kita itu, seakan-akan kita keluar dari dunia. Wa min rukubil jamal, kita mengendarai kendaraan seperti katakan jamal unta, rukubal jenazah, seakan-akan kita dalam apa namanya kendaraan jenazah. Itulah rahasia yang perlu kita beri perhatian. Wa minal iltifaf fi aswabil ihram,
Ya, jadi kalau kita berpakaian pakaian yang haram, maka al-iltifaf fi aswabil kafan. Nah, seakan-akan kita membungkus diri kita dengan pakaian kafan, putih pula, sama-sama putih. Ya. Wa min dukhulil badiyah ilal miqat. Jadi kalau kita sudah masuk sampai ke miqat, ma bainal khuruji minad dunya ila miqatil qiyamah. Sama halnya kalau kita mati, kita keluar dari dunia ini, kemudian kita kepada miqatnya hari kiamat. Ini semua diberikan contoh lah. Ya, wa min haulil tariq su'ala munkarin wa nakir. Jadi kalau kita takut sekali dengan apa namanya penjara-penjara di jalanan itu, ya, apa namanya orang-orang yang mengganggu di jalanan, maka anggaplah itu seperti apa namanya pertanyaan mungkar dan nakir. Wa min siba'il bawadi aqarib al-qabri wa didanahu. Nah, jadi kalau ada binatang-binatang buas, kita lalu ini semua di zaman Imam Ghazali lah, ya ditakuti ada binatang buas lah, ya ada singa lah yang boleh membunuh, ya anggaplah itu sebagai akarib al-kabr. Itu adalah ular-ular di kubur dan apa namanya dari dana cacing-cacing yang mengganggu kita nanti di sana, yang makan kita punya uh, tubuh kita. Wa min infiradika an ahlika wa qaribik wahsyat al-qabri wahdatak. Jadi kalau kita merasakan bahwa kita ini sudah bersendirian, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi andai tolan, ya apa namanya keluarga dekat, maka anggap itu wahsyat al-qabri wahdatak. Jadi itulah seperti kita dalam kubur, dalam kesepian dan kesendirian. Wa minat talbiyah, dan sebagai contoh talbiyah labbaik Allahumma labbaik yang kita selalu baca itu ijabatan nidai da'illahi azza wa jalla ilal ba'as. Itu adalah merupakan jawaban panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita dibangkitkan, ya, dari kubur menuju ke padang mahsyar. Wa kadzalika fi sairil a'mal. Ya, demikianlah semua amalan-amalan yang kita lakukan di sana. Fa inna fi kulli amalin sirran. Setiap amalan yang kita lakukan di sana itu ada rahasianya. Wa tahtahu ramzan, dan di bawahnya ada sebagai apa namanya sebagai rams, ya, sebagai tanda lah. Yatanabbahu lahu kullu abdin biqadri isti'dadihi litanabbuh. Ya, maka setiap orang itu akan tersadarkan diri, ya, sesuai dengan kemampuannya untuk menyadarkan dirinya. Tidak semua orang sama, ya, caranya menerima apa namanya yang dia rasakan itu. Yusafa kalbi, sesuai dengan kesucian hatinya, wa kusuri himmatihi ala muhimmati din, dan apa namanya kurangnya perhatiannya dibanding dengan kepentingannya dalam agama. Artinya perhatiannya ke agama itu, ya, tidak semua orang sama. Ya, ada orang yang rajin pergi sholat, ya, sholat sunnah dan apa ada yang kurang. Itu dikatakan bahwa kesadaran itu muncul dari sudut bahwa orang itu dilihat dari sudut hatinya dan perhatiannya, ya, pada hal-hal yang berkaitan dengan agamanya. Saya kira yang Asul Khamis ini kita baca akan datang. Jadi itulah apa namanya yang telah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Dan saya pernah lihat kajian ini juga, seorang ulama yang mengkaji dengan contoh seperti ini. Adab dan rahasia haji itu dibahas seperti ini. Jadi seakan-akan kita itu kalau pergi haji, seakan-akan kita itu menuju akhirat, meninggal dunia lah, ya, meninggal dunia. Jadi saya kira sekarang ini mungkin, nggak tahu lah kalau orang-orang yang paham, yang sudah agak-agak berumur,
anak-anak muda ini susah lah dia bisa memahami perkara seperti ini. Jadi inilah merupakan nasihat yang disebutkan oleh Imam Ghazali, 7 yang terkait dengan adab. Tapi tadi ada 2 itu yang sudah tidak berlaku lagi untuk zaman kita sekarang ini, ya, yaitu kendaraan. Sekarang kita pakai kapal, kapal terbang, kapal air dulu, pernah pakai unta atau pakai kerbau atau pakai apa namanya kuda dan lain-lain sebagai himar. Tidak ada lagi sekarang di Mekapun sudah tidak ada lagi. Jadi itulah yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita, baik yang sudah haji maupun yang belum, terutama yang belum lah. Kalau mau naik haji, cobalah baca kembali supaya ada sedikit menjadi nasihat kepada kita, baik adab-adabnya maupun rahasia-rahasia yang terkandung di dalam amalan-amalan haji. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama tadi penjelasan dari yang Rekruta tentang haji dan adab haji, adab berhaji. Ya. Baik para hadirin wal hadirat dari Nadariyat, selanjutnya kami persilahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada Andre Guruta, kami persilahkan dengan hormat. Tafadhol. Ya. Baik, Pak Ustadz Taufik. Iya, iya. Tafadhol, silakan. Silakan, Pong. Ya, ya. Nah, Alhamdulillah ini apa namanya? Selama ini eh, saya bekerja di bidang pelayanan haji puluhan tahun, Sob. Bagus, Ya, bagus pengalamannya ya. ya. Nah, ketika kita kaitkan dengan ilmu wajib, ilmu hukumnya ini syariah, saya katakan ilmu wajib ini. Kemudian di baris sufi, akhlak adab, Ya, itu sebenarnya itu semua orientasi kita semua di sana. Sehingga pemerintah membuat beberapa aturan-aturan, undang-undang demi kemaslahatan antar petugas dengan jemaah haji ini. ya, Eh, Undang-Undang Haji tahun nomor 17 tahun 99 itu ada 3 poinnya. Yang pertama pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Itu 3 itu. Jadi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Ini undang-undang. Nah, secara umum pembinaan ini tentu tadi ada membimbing jemaah ini supaya eh, apa kita arahkan sesuai dengan niat tadi untuk melaksanakan ibadah haji ini sendiri. Nah, pelaksanaan ini ada pelayanan, memerlukan petugas ini. Jadi petugas dan jemaah haji ada 2 komponen di situ, ada 2 kelompok. Ada petugas dan ada yang ditugaskan, ada hak dan kewajiban. Nah, saya mau ketika kita petugas berorientasi kepada ini tadi perjalanan haji ini, maka kita memakai instrumen daripada aturan-aturan itu sendiri. Ya, seperti kita menyusun kloternya, menyewakan rumahnya, menyewakan ini, atau fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, ketika jemaah haji ini berjalan sesuai dengan niatnya, tapi kita sebagai petugas seperti ada dua di sana kewajiban kita, seperti ada 2 pekerjaan. Salah satunya adalah kita mau pergi haji seperti juga tadi ini Sufi ini, apa agak Imam Ghazali kita ini yang kita bahas bukunya. Nah, yang kedua kita harus berkewajiban kita untuk membina, melayani dan memberikan perlindungan haji ini.
Nah, saya mau bertanya, apakah bisakah kita mengambil kesimpulan bahwa antar petugas dengan jemaah haji ini adalah dua-duanya akan mencapai satu tingkat pelaksanaan ibadah yang dimaksud dengan apa, di kitab kita tadi ini. Nah, seperti misalkan kita sibuk mengurusi jemaah haji kita. Itu sebenarnya memang orientasi kita adalah supaya jemaah haji lancar. Ya, pertanyaannya, ya apakah kami tergolong apa ya ter, ter- tergolong apa kalau mungkin sementara saya katakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib seperti itu dulu ya maka kita sebagai petugas ini wajib rasanya ini tetapi petugas ini adalah kadang-kadang kita ya tidak seperti mulusnya jemaah haji itu yang kita lakukan. Seperti misalkan petugas kadang-kadang terlambat apa namanya ini tawaf kemudian ini karena ada seperti saya Pak terus terang ya. Misalnya kita dari Arafah itu dari dari Indonesia kita langsung-langsung saja itu kadang-kadang masuk ke Arafah itu tanpa pakai pengihram dulu sementara itu. Baru Wah, besoknya jadi banyak lah maksudnya ini banyak hal-hal yang keluar dari yang sebenarnya melaksanakan haji murni ini. Tetapi itulah yang menjadi satu tanggung jawab kita karena ini petugas untuk memuluskan perjalanan haji itu sendiri. Tapi ya, lagi-lagi juga kita akan menunaikan niat seperti jemaah haji sendiri. Cuma persoalannya adalah kita ini petugas adalah menjadi dua urusan. Jadi kita haji juga, kemudian pikiran juga kita itu sepertinya kurang khusyuk. Khusyuknya itu larinya ke jamaah. Apakah makanannya tak terlambat, busnya tidak terlambat. Itu yang kita pikir di Padang Arafah kebanyakan. Ya, ya itu mudah. oke, Apakah tadi oke. ini, apalagi kalau dikaitkan tadi dengan mikat karena mikat dunia ila al Mikatil akhirah akhirat. Nah, seolah-olah begitu. Jadi memang sangat tinggi sekali ininya. Ya mudah-mudahan kita tergolong ke situ, Bang. Ya, ya. juga. Jadi, iyalah. Jadi saya bisa jawab sedikit. Ya, walaupun tadi kan sudah dijelaskan juga. Tapi kalau menurut apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali Ya. itu terutama nasihatnya kepada orang yang naik pertama kali, karena itu wajib. Oh ya, ya, ya. Sedangkan petugas-petugas ini kan itulah ada syaratnya harus pernah naik haji. Ya sepatutnya. Ya, cuma terkadang juga ya tidak. Ya, ada orang haji pertama tapi jadi petugas juga. Itu kasihan lah. Ya, 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 ya. artinya dia tidak apalagi artinya urusan-urusan duniawi dengan urusan ini kita dia dinasihatkan. Kalau kita pergi itu ada jangan lagi ada pikiran mau berniaga di Mekah ya bawalah minyak wangi bawalah rokok utamanya lah dari Indonesia bawa rokok Ya, ya, ya. bawa Banyak, sarung kan banyak, Bang. udah Ya. dijual ya dijual jadi Betul. pikirannya itu menjual mau membeli ya itu aja lah pikirannya jadi jangan dinasihatkan oleh Imam Ghazali tapi saya kira apa yang dinasihatkan Imam Ghazali ini terutama bagi mereka yang ingin melaksanakan haji wajib Ya. ya karena itu adalah merupakan rukun kalau sudah haji kedua ketiga itu kan sunnah ya jadi tidak terlalu kan. Tapi yang pertama ini sebenarnya ya, terima kasihanlah yang kita sudah haji pertama ini tapi tidak ada sama sekali ya perhatian kita seperti yang dinyatakan oleh Imam Ghazali Iya, iya, iya. ya, saya kira itu aja kan Iya, artinya Bang. ya. Dan sekarang ini tentu beda dengan keadaan di zaman Imam Ghazali ya, tentu tidak ada petugas waktu itu Iya, tidak iya, ada iya. petugas yang mengatur jamaah haji mereka sendirilah paling-paling ada ulama yang dia ikuti yang bisa apa namanya memberikan nasihat-nasihat di jalan Iya, iya. seperti yang kita ingat dulu waktu oh, itu zaman Belanda ya Andre Guruta Bodale naik haji itu kan dia banyak memberi nasihat di kapal ya, di kapal ya, katanya Guruta Minasir itu dia dapat emas ya daripada infak orang-orang yang
diberikan nasihat di dalam kapal ini. Dia dapat banyak emas. Iya, iya. Karena itulah ketika ada ulama, nah itulah yang memberikan nasihat. Nah, nggak sama kita sekarang ini, wah sudah lengkap, ada Lengkap sekali. penasehatnya, ada yang Malah mengatur semuanya lah. malah ada Semua Amirul Hajj. ada amirul, ya macam-macam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih mudah lah jamaah haji kita ini Iya. untuk betul-betul merasakan apa adab-adab dan asrar haji itu kalau memang dia dipahamkan kepada mereka. Saya tidak bicara tentang petugas ini memanglah agak susah sedikit. Iya, 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 paham. Sedikit. Makanya saya coba, Ya, karena marsi haji kita selama ini kan pendekatan syariah, Pak. syariah saja ya, Nah, saya mau coba, rukun, saya masih sedikit kadang-kadang kita rapat di kantor ini, ya betul. mencoba pendekatan-pendekatan akhlak ubudiyah seperti ini. Ya, tapi Iya, kalau iya, kalau jamaah sudah merasakan ini, iya, maka iya, agak mudah lah mereka untuk iya, iya, diatur iya, itu. Karena perhatian mereka bukan lagi ke iya, makanannya apanya. iya, 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 Ya, iya, ya. Mereka memang sudah siap sabar, iya, sudah iya, siap bersyukur, sudah siap. Yang penting dia melaksanakan ibadah itu dengan tenang, dengan aman, dan lain-lain sebagainya. Itu saja. iya, iya. Jadi tidak ada lagi seperti dulu ada demo-demo lah, ada apalah, ya marah-marah lah kepada ketua kloternya apanya. Saya kira tidak akan terjadi Iya, seperti iya, itu iya, kalau iya. Terima, kalau ini ilmu yang dikatakan Imam Ghazali ini dimantapkan kepada saya, jamaah. saya, ya, saya dapat luar biasa aspirasi malam ini, Bang. Ya, saya kira Terima itu kasih, ya. Bang. Terima Ya, kasih. nah, Baik, syukran ya. pada Guru Masud Arif Wah, atas inputnya pada malam hari ini. Kami masih persilahkan kepada hadirin yang lain jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol. Kami juga bisa bantu bacakan lewat media chat. Baik, jika memang sudah ya sudah. ada lagi yang Assalamualaikum ingin warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tafadhal. Ada dari Ya, Ustaz Syarif. ya, Silakan. terima kasih. Tabe puang peko gitu sih misalkan ini kan kewajiban pertama ya. Ya, Ya, pemberangkatan pertama itu wajib. Keduanya sunat. Tapi ketika tidak yakin akan keabsahan hajinya di tahun pertama itu, berarti wajib mengulang kan? Wajib diulang ya, Pak. tentulah karena dia tapi jangan dia merasakan, dia harus tanyakan kepada Allah bagaimana haji saya ini. Ada kan sudah ini ya, jangan dia yang merasakan peraturan ini, apalagi baca kitab ini, wah tidak seperti ini dulu saya waktu nah haji tidak pernah saya ingat-ingat ini ya, dan tidak boleh artinya haji itu kesahihannya adalah sesuai dengan syariat Iya, fikih. Yang kita baca ini adalah merupakan asrar rahasianya, adab-adabnya. Ini tidak terkait dengan sah dan tidaknya, dia tidak terkait. Ya, ya, ya. Harus kita paham itu. Ya, jadi, Tapi ketika mungkin dia keyakinannya itu akan mungkin ada salah satu rukun ya, ya. yang ditinggalkan. Dan pernah ya kalau dan pernah saya mendapatkan jemaah haji waktu saya masih bertugas waktu dari Mesir itu ada seorang jemaah dari Pontianak itu orang tua atasnya. Ya. Dia merasakan bahwa mandi ketika mau umrah itu merasa tidak sempurna rasanya. Jadi dia minta saya mandikan apa segala. Kalau sudah di Mekah kan, nah, sudah di Mekah mereka sudah tawaf. Ya. Saya pun ya untuk menghiburkan dia saya mandikan saya. Jadi setelah dia mandi baru saya suruh lagi pergi tawaf ya, tawaf kudum. Dia dari Madinah ya, tapi dia tidak merasa bahwa mandinya tadi, niatnya tadi. Saya bilang, nah itu sebenarnya dasar, tapi niat itu bukan yang dilapaskan, yang pasti yang ada dalam hati kita sampai di sini. Tapi kalau kita mau apa namanya memperbaharui, dapat
kita raihkan. Tapi bagi kita itu dia sudah sah. Sama halnya orang ada sekarang ini, saya lihat dan terkadang saya rasakan juga, dia minta dikawinkan kembali karena merasa perkawinannya dulu itu kurang mantap. Ya, untung belum ada anak lagi. Ya, jadi dia minta tolong diperbaharui perkawinan saya. Nah, kayak Pernikahannya di mana, Puang? Pernikahannya Hah? di tanah suci apa Oh, di ada pernikahannya di kampung lah. Ya, di kampung? kampung terutama yang kawin-kawin lari ini kan. Ada kan kita Oh, orang yang kawin di luar atau orang tuanya, aduh, saya mesti kawin dulu perbaharui lagi. iya, iya, iya. Ada juga lah. Jadi kita harus meraihkan itu, tapi kita yakin bahwa sebenarnya nikahnya itu ya saya kira sudah sah dari segi syariah. Tapi orang ini ragu, jadi untuk mengukuhkan Ragu. itu kita Tapi orang. ya kawinkan lagi lah. Itulah gunanya sunnah. Iya, iya, iya. Ya sunnah. Macam sembahyang kita kan, ya, sembahyang. Sunnah muakkadah itu yang menjadi apa namanya rawatib, nah, itu kan menjadi pelengkap, ya menjadi pelengkap, menjadi jadirah ya dalam hadis. Saya kira haji juga begitu. Haji. Jadi tidak apalah orang berulang-ulang naik haji. Tapi tujuannya itu untuk menjadi jadirah, ya, untuk menjadi pelengkap daripada hajinya yang pertama tadi. Kalau ada kekurangannya, Iya. sepatutnya itu yang Filosofi. yang diperhitungkan. Jangan banyaknya karena mau dapat pahala banyak. Bukan itu. Ya, bukan itu hanya dorongan aja. Tapi sepatutnya orang yang sering umrah, sering dia niatkan itu bahwa umrah pertama saya, haji pertama saya itu mungkin ada kekurangannya, maka saya melakukan ini untuk jadirah, untuk apa namanya, untuk melengkapkan, untuk menyempurnakan ya yang pertama. Karena haji itu hanya sekali, umrah itu hanya sekali, hanya sekali. Jadi supaya kita ini tidak menyesal, tidak apa, ada jalannya. Sebagaimana hadis Rasulullah, sunnah jadirah alal wajib. Ya, sunnah itu adalah sebagai pelengkap, jadirah itu artinya menutupi kekurangan apa yang wajib itu. Saya kira itu boleh dijadikan sebagai asas lah. Iya, iya, iya. Asas, ya. Betul, betul, betul. Ya. Betul, saya. Tapi Jadi jangan terlalu keras sehingga berpuluh-puluh kali lah apalah. Ya, dengan panduan siapa yang haji sekian kali dapat pahala besar, ya saya kira tidak terlalu ini. Bukan jadi bermakna saya ya, halangi haji berpindah. Banyak amalan-amalan lain yang mungkin manfaatnya lebih bagus dan juga pahalanya lebih banyak daripada selalu naik haji, selalu naik umrah. Nah, itu kan pribadi. Tapi kalau dia gunakan itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan anak-anak, untuk kepentingan pesantren, kalau kita kan pesantren, kepentingan umat Islam secara umum, saya kira itu lebih bagus. Ya, menyamannya warna yang punya travel pun. iya lah, kemalewan itu. Iya. Cuma kata-kata yang saya ini kan tidak bolehlah dibicarakan di waktu travel itu, nggak bisa karena menghalang katanya orang-orang. Nah, Iya. Tapi kan zaman sekarang kan untuk pergi haji secara berulang itu mungkin berat karena ya lah, jatahnya itu 18 tahun. ya, Kemudian jadi harus betul-betul dimaksimalkan Puan. maksimalkan. Ya. Iya. Dan itulah sebenarnya nasihat Imam Ghazali ini patut kita Betul. masyarakatkan. Kita Iya, iya. masyarakatkan supaya betul orang haji ini jangan merasa bahwa itu adalah satu perkara yang mudah, yang apa kan. Yang pertama hanya sekali seumur hidup. Jadi memang harus betul-betul diperbaiki kan. Saya kira Diperbaiki. Iya, iya. Saya kira itu. betul. Ya, Iya, makasih banyak, Pak. Ya, ya, jadi saya kira bersih haji kita masih mau tambah dengan ruhul haji. ya, ya, Ruh. ruh. Ya, saya kira Itu kita satu lagi, gunakan satu istilah-istilah lagi Imam itu. Ghazali ini. Iya, Adab al-hajj, iya, iya, adab al-umrah, iya, iya. asrar al-hajj, asrar al-umrah. Ini harus kita pahamkan. Ya.
Ya, syukur. Dan Tapi saya Pung baca kasih ini ya. sebelum kitabnya Imam Ghazali ini, saya pernah baca Khatmul Aulia namanya kitab itu. Ya, Al-Hakim Tirmizi yang karang. Saya sudah baca waktu masih di Kairo lagi. Itu memang kajiannya seperti itu. Haji itu ya kita laksanakan, kita seakan-akan sudah menuju akhirat. Artinya itu keyakinan kita. Ya, keyakinan sehingga kita di dalam melaksanakan haji ini seakan-akan kita bukan lagi di dunia, tetapi di akhirat. Ya, jadi tidak ada lagi bahwa jamaah haji itu marah-marah lah apalah. Ya, tidak ada lagi. Kalau memang tujuannya seperti itu. Tujuannya. Ya, engkau sih Pung. Ah, Persoalan apa tadi adabul hajj kemudian rukul hajj. ya, Eh, Terpercaya gak Pung Makeda bahwa eh, ketika salah seorang jamaah itu berangkat haji yang sebelumnya adalah pendosa, maka ya. di saat berangkatnya itu diperlihatkan eh, hukumannya, diperlihatkan azabnya. Kalau saya enggak ini karena namanya jaza jaza itu di hari kemudian bukan di dunia. Eh, Jadi bukanlah orang itu dapat balasan apa-apa yang dia hmm, lakukan sebelum haji, waktu dia naik haji maka diberilah ya balasannya enggak. ya, Yang ya, ada di ya. dalam haji itu hanya sebagai cobaan-cobaan. Itu yang dikatakan Oh, tadi min asar kabulil haji. Kalau kita banyak cobaan di Mekah itu tandanya bahwa haji kita diterima. Kalau kita terima dengan baik. Nah, tapi kalau hmm, kita marah-marah, kita apa, kita akhirnya kuranglah kita punya tawaf, kuranglah kita punya apa namanya zikir-zikir di sana baca Quran. Ya, maknanya kita tidak terima cobaan-cobaan. Kalau kita terima itu tandanya bahwa kita ini haji kita diterima. Itu tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi saya inilah sebenarnya pengaruhnya ini apa namanya hukum karma. Hukum karma dalam Islam tidak ada. iya. Tidak ada hukum karma itu. Kita cuma karena kita ini berjiran dengan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang ya selalu percaya kepada karma itu, maka orang Islam pun, nah ini hukum karma ini. Nauzubillah. Padahal tepatnya tidak boleh kita seperti itu. Itu menyalahi akidah umat Islam. Tidak ada hukum karma. Ya, Bahwa ya. kalau kita melakukan sesuatu pada orang, maka orang lakukan. Itu cobaan aja, bukan hukum karma. Hmm, Jadi seperti tadi pembalasan. Kita sudah iya, baca kan Maliki Yaumiddin. Ya, Tuhan yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan. iya. Jadi pembalasan itu di akhirat, bukan di sini. Bukan di dunia, bukan di Mekah. Itu yang kita pahami dari sudut akidah ya. Ya dari sudut akidah. Iya, Bang. Jadi saya bisa ceritakan salah satu kasus nih, Bang. Ya, Jadi eh, oknum ini kan sudah berkali-kali ke Tanah Suci kan, nah, ya, untuk berhaji. Untuk yang kesekian kalinya, dia takabur. kabur. Iya, takabur. Ya, perkataan lah. Ya, ada perkataan keadaan. Dia mangke kayak tersesat di Tanah Suci nah sebab malewat nah. Ya, Ya. Nah, pada akhirnya sampai di sana meninggalkan hotel terus masuk ke Masjidil Haram, ya, ya kan? Sholat, sholat sunat atau sholat apa itu. Setelah bangkit dari setelah selesai sholatnya, pusai pun. ya, Ini dia harus keluar menuju ke hotelnya lewat pintu mana? ya. Pusai, Tersesat lah, tersesat. tersesat di situ, tersesat pun. Sampai kemudian itu hampir 1 jaman itu kayaknya. Kalau katanya kan udah pengalaman benar kan. Ya, Sampai kemudian ada yang menepuk pundaknya. ya, Pak mau kemana? Saya mau ke tempat saya. Saya bilang, lewat mana? Lewat sini. Oh iya. ya, Dari tadi saya di sini berdiri. ya, Kenapa saya baru sadar di sini coba Bu? ya, Itu salah satu. Kemudian eh,
ada salah seorang jemaah juga menegur orang hitam. Ya. Wah, bolo pagata weh. Nah, seketika itu dia digelapkan pandangannya. Ya. Digelapkan pandangannya. Sampai kemudian dia istighfar. Ya kan? Kemudian pandangan itu pulih. Nah, ini cobaan atau apa nih, Puan? Cobaan, nah, kita orang Islam menganggap itu cobaan. Cobaan Tuhan itu ya. menguji dia karena lidahnya, ya, Hmm. karena lidahnya begitu. Bukan karma, bukan Ya, ya, bukan ya. karma seperti dipahami orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya. Itu Ya. cobaan. Artinya Tak- Allah itu tak- langsung memberikan ujian. Dari dasar takabur tadi gimana tuh, Puan? Nah, itulah karena ketakabburan itulah diberikan apa namanya? Bukan balasan itu, Bukan, Puan. nah, bukan. Belum lagi Oh, pembalasannya itu bukan. pembalasan di akhirat nanti. Nah, Oh, macam mengejek tadi itu pembalasannya di akhirat. Ini hanya sebagai pancingan-pancingan aja yang memang sudah diatur dari sana, dari Lauhul Mahfuz, bahwa kamu nanti akan mengejek ini akan datang begini. Itu sudah diatur. Itu keyakinan kita sebagai umat Islam, bukan merupakan satu sebab akibat daripada perbuatan itu secara langsung. Nah, atau oh iya, dikatakan iya. sebagai ganjaran, azab, ya, siksa. Ya. Siksa itu atau pembalasan itu, jaza itu, ya, yaitu di hari kemudian. Kalau dia tidak tobat, tapi kalau dia tobat, maknanya ini yang dia dapat hanya cobaan-cobaan ini. Cobaan. Kalau dia sudah Tapi tobat, ya, seperti dikatakan tadi kan dia sudah tobat, dia sudah apa, ketika mengejek itu. Tapi sepatutnya ya, mengejek harus sampaikan ke orang itu karena kamu berkuasa kepada orang itu. Ya kan? Sepatutnya kalau dalam Islam itu, kalau ada dosa sesama kita, maka kita harus langsung ke orang itu. Kecuali dia meninggal, barulah kita. ya. Berarti selama ini Iya, ya, penceramah ya, banyak orang yang keliru memahami masalah ini. ya, Saya selalu nasihatkan seperti itu, jangan sekali-kali menganggap bahwa itu adalah pembalasan. Belum, itu bukan pembalasan itu. Hanya sekedar kamu diuji, kenapa kamu takabur begitu. Kenapa kamu itu baguslah karena langsung disadarkan. Ya, langsung disadarkan. Tapi ada juga orang yang takabur dan apa tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya karena memang balasannya kelak di kemudian hari. ya. Kalau dia kena seperti itu, maknanya orang itu orang baik lah itu kan langsung ditegur oleh Allah. Langsung ditegur. Tapi kita jangan sekali-kali menyatakan bahwa itu adalah karma, itu adalah azab. Nah, bukan. Kita di dunia ini, utamanya umat Islam, setelah datangnya Nabi Muhammad ini, tidak ada lagi siksaan. Termasuk tsunami apa saja itu bukan siksaan lagi kepada orang Islam, tapi itu adalah cobaan. Padahal ini yang sering disampaikan oleh penceramah manasik haji, Puan. Itulah, disitulah Ah, kekurangan kita. Ya, kekurangan. Jadi mudah-mudahan kita dapat masuk, Ustaz masuk nanti boleh. iya. Ya, Jadi terutama saya sangat-sangat gelisah sebenarnya melihat orang ini. Kita terpengaruh sekali dengan agama lain. Kenapa selalu hukum karma lah, apa yang selalu timbul ini? Ya, karena geramnya kepada seseorang, kamu akan ini nanti. Itu bukan itu. Yaumul jaza, yaumul akhirat. Hari pembalasan itu hanya di hari akhirat, bukan di sini, bukan di dunia ini. Bukan di dunia. Tidak sama umat-umat terdahulu. Memang diturunkan azab, langsung dibalikkan tanah, langsung diapakan. Tapi bukan seperti jadi di Palu ini ada dibalikkan, tapi sedikit kan, tidak banyak. Itu hanya cobaan. ya pakai beta tahu jadi Ya, bikin dia mungkin menakut-nakut. menakut-nakutkan, tetapi salah dari sudut akidah. Ya. Takutnya nanti jamaah jadi trauma, tidak pengen berangkat lagi karena merasa dirinya pendosa. Ya kan? Oh iyalah, Itu dampaknya begitu. Iya, ya betul juga. justru kalau pendosa ya, dia cepat-cepat sana supaya bisa minta ampun, Iya, iya. sadar akan ini, melihat bagaimana umat Islam yang lain begitu perhatian
pengertiannya yang namanya ibadah apa segala. Itu kan manfaat. Iya. Ada dorongan kita melihat orang berbagai bangsa dan sebagainya. Dan tidak ada saling tegur menegur tentang ibadah, ya walaupun berbagai mazhab, berbagai. Ini persoalan yang kita bahas ini sebenarnya menjadi umum. Iya. Saya pun merasakan waktu membimbing menjadi bekerja di Syekh dulu, belum ada muasasah seperti sekarang ini. Bekerja di Syekh itu begitu juga jamaah-jamaah kita. Bahwa ada yang kena balik lagi dari kampung cerita lagi si ini katanya karena dia banyak dosa, dia banyak ini, akhirnya di sana sakit terus apa. Sebenarnya jangan begitu, itu salah itu. Iya. Salah, ya. Itu bukan Mekah ini tempat apa namanya jaza, ya, pembalasan akhirat. Maliki yaumiddin. Itu semua harus diperdalamkan. Ini kaitan dengan akidah kan. Iya. Macam dulu lah waktu tsunami di Aceh itu. Ada yang mengatakan tsunami Aceh lebih dahsyat daripada apa yang terjadi di Nabi Nuh alaihissalam. Mana boleh begitu? Tidak boleh lah. Karena tsunami Aceh ini masuk dalam kawasan yang memang sudah ditentukan itu adalah cobaan. Cobaan. Alhamdulillah, makasih banyak Bang, sangat mencerahkan sekali. Saya kira itu yang perlu dinasihatkanlah kepada orang Islam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz Taufik ya. Iya, kasih banyak Ustaz. Mungkin karena sudah waktu makin larut, kami persilakan kepada Guru Mas'ud untuk melengkapi pengajian kita dengan doa. Tafadhol ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati rabbil ardi wa rabbil arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bismika wa isma'ika al-husna kulliha ma 'alimna minha wa lam na'lam an tarzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. اللهم اجعل جمعية دار الدعوة والإرشاد جامعا مباركا وجامعا موفقة لتخريج العلماء والقانتين والدعاة المتقين المربين المخلصين واجعلها منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمودة للمعرفة الثقافية مصدرا أصيل للشرائع الدينية من منهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا نحن جمعية واجعل المؤسسات العامة الدعوة الإسلامية وبحفظك ورعايتك يا الله واتم جميع وظائف فيها لنيل السعادة في الدنيا والآخرة ووفقنا لصالح الأعمال وتمام مكارم الأخلاق واصل الذات بين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا وبلغ علمنا وصلت علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. اللهم اكرمها بلذة الاحكام للحق والخير واجعلها بقعة ميمونة وبلدة طيبة معمورة واجعل أهلها من المؤمنين متمسكين بالدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مؤمنين بالله يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارزقنا كما طاعة الله وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih banyak, Pong. Ya, terima kasih. Kita akhiri bersama pengajian kita pada malam hari ini. Wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami